Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukmul khamis. Hal apakah tajuzu wenang dibolehkan as-salatu bersolawat ala ghairil anbiya kepada selain Nabi Muhammad, kepada selain para nabi alaihimus salatu wassalam. Dungono, saya menyebut nama selain Nabi, boleh apa enggak disolawati? Saudara Wildan Al-Kausar, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Duduk Nabi disolawati. Ya, boleh apa enggak? Doa baik tapi bukan tempatnya. Ya ba'dul ulama, berpendapat sebagian dari ulama anna salata tajuzu ala ghairil anbiya, bahwa bersolawat itu boleh kepada selain para nabi. Alasannya li'anna salata ma'naha doa, karena salawat itu maknanya doa, dan selain Nabi kan boleh didoakan. Wa doa yajuzu lil anbiya wa li ghairil anbiya, sedangkan doa itu kan boleh baik untuk para nabi maupun selain para nabi. Wastajallu, mereka berdalil bima dengan hadis warada yang telah datang opoma anhu dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min qauli, yakni ucapan kanjeng Nabi mendoakan Abi Aufa, Allahumma sholli ala ali Abi Aufa, ya Allah rahmatilah semua keluarga Abi Aufa. Wa dhahabal aktsarun ila anna salata syi'arun, mayoritas ulama berpendapat bahwa salawat itu syiar bagi para nabi. Meskipun secara umum mendoakan apa-apa ya boleh, tapi karena salawat itu syiar bagi para nabi, jangan dipakai untuk selain para nabi. Seperti kalimat almarhum, semoga dirahmati, itu doa itu ya siapapun sah. Fikril almarhum ya sah saja, fikril semoga dirahmati kan benar. Tapi ojo ngono, karena almarhum itu sudah syiar bagi orang yang sudah mati. Zaman moro-moro fikril almarhum. Jadi ini kan mendoakan rahmat ya siapa saja boleh. Jok ngono mas, kono panjene dewi. Ya. Dongo ate mangan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya sudah pakai itu. Ojo kok Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Arep mangan ngono dongan. Bareng titik kok ngono mas, kan doanya apik itu. Ngawur itu. Ngerti ya? Ono panggene dewe aja diawur. Arep mangan alhamdulillah. Mari mangan bismillah. Ngerti arane salahku opo? Ya ora salah. Tapi nyalai syariat tuntunan syariat gak ngono kuwi. Ya. Wa dhahabal aktsarun, mayoritas ulama berpendapat bahwa salawat itu syiar wa hiya khassatun bil anbiya. Syiar salawat itu khusus untuk para nabi. Fala tajuzu li ghairihim, tidak sah salawat bagi selain para nabi. Fala yasihhu an taqul, tidaklah sah Anda mengucap Allahumma sholli ala Syafi'i,
Misalnya Allahumma sholli ala Abi Hanifah, enggak sah. Wa innama akan tetapi tatarahamu, kamu bisa mendoakan rahmat alaihima kepada Syafi'i atau Hanafi. Biye qala Syafi'i rahimahullah, ya. Qala Hanafi rahimahullah, bukan apa tadi? Sallallahu alaihi wasallam. Wa yajuzu, dan sah at-taraddi, mendoakan radhiyallahu anhu, mendoakan ridho anis sahabati, untuk para sahabat, wa tabi'in, dan untuk para tabi'in, dan juga untuk imam-imam yang besar. Wala tajuzu, dan tidak boleh, tidak sah as-salatu, bersolawat alaihim, kepada para sahabat maupun tabi'in. Li'annaha syiarul anbiya, karena salawat itu syiar khusus bagi para nabi, wal mursalin, dan para rasul. Itu identitas khusus, identitasnya para nabi sallallahu alaihim ajma'in atau alaihimus salam. Qala al-allamah Abu Sa'ud, wa amma salatu ala ghairil anbiya, adapun bersolawat kepada selain para nabi alaihimus salatu wassalam, fatajuzu taba'an, solawat pada selain nabi boleh, tapi pakai atof. Wa tukrohu, dimakruhkan solawat kepada selain nabi istiqlalan, secara mandiri, enggak pakai atof. Kalau atof boleh, begini, dengerin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Itu berarti sholawat itu untuk nabi, keluarganya, sahabat, para tabi'in. Boleh, atof. Nah, kalau tersendiri tanpa atof enggak boleh. Allahumma sholli ala ashabihi, enggak boleh. Ya, Allahumma sholli ala alin nabi, enggak boleh. Tapi kalau atof boleh. Li'annahu fil urfi syiaru dzikrir rusul. Karena sholawat dalam hal uruf itu lemas. Dalil itu juga pakai uruf. Jangan abaikan uruf, umum wong piye. Ya. Indonesia umumnya wong lanang sarungan kelamben kopian iki ya wis santri. Enggak harus pakai jubah untuk menunjukkan identitas kesantrian muslim gitu loh. Wis uruf, wis umum. Kok sembarang digawe kaya Arab ya ora kudu ya. Karena dalam hal uruf sholawat itu sudah menjadi syiar ketika menyebut namanya para rasul alaihimus salatu wassalam. Walidzalika, karena itulah la yajuzu, tidak boleh an yuqala, diucapkan Muhammadun radhiyallahu anhu. Muhammadun azza wa jalla, ya tutup panggilnya mas. Gusti Allah azza wa jalla, Abu Bakrin radhiyallahu anhu, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tidak zaman Muhammad azza wa jalla. Ma'akauni, meskipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu azizan, juga orang aziz, mulia banget, dalilan agung. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Nabi itu punya sifat aziz. Ya. Gara-gara maca ayat rasulun azizun sama Muhammad azza wa jalla. Itu khusus untuk Gusti Allah. Wal muradu biqaulihi tab'an,
Yang dimaksud dawuhnya Abu Sa'ud sekedar tabaan, sekedar atof itu boleh. Antakula yaitu Anda ucapkan misalnya for example Allahumma salli ala Muhammadin bi atofi wa alihi terus wa dzurriyyatihi wa atba'ihil mu'minin ila yaumiddin. Fala yasihu tidak benar, tidak sah, tidak benar antakula Anda mengucapkan Allahumma salli ala dzurriyyati Muhammad. Langsung dzurriyyati Muhammad, enggak sah. Kalau atof saja boleh. Wala tidak pula sah, tidak benar Anda mengucap Allahumma salli ala azwaji Muhammad. Wa innama akan tetapi iza shalaita jika Anda bersalawat ala Rasul kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya juzu maka boleh laka bagimu antudhifa menambahkan tabaankan dengan atof man siapapun syi'ta yang Anda mau min ibadihi salihin yakni para hamba Allah yang saleh-saleh. Wallahu ta'ala a'lam. Ma kesimpulan terus itu yang menunjukkan ilaihi kepada ma al-ayatul karimah, ayat tentang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Satu, mansibun nubuwah mansibun azim, pangkat kenabian itu pangkat yang sangat agung. Dan Nabi paling agung itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena pangkat paling agung itu kenabian dan Nabi paling agung itu Nabi Muhammad, setinggi apapun kau mengkaromahkan nenek moyangmu, setinggi apapun kau mengangkat derajatnya nenek moyangmu, jangan pernah mengangkat derajat nenek moyangmu seakan sepadan Kanjeng Nabi. Ya. Kalau Nabi dapat wahyu, nenek moyangku juga dapat wahyu. Jangan, Mas. Kalau Nabi bisa mi'raj, nenek moyangku juga bisa mi'raj. Ojo ngono, Mas. Ya. Wa makanatur Rasul, sedangkan kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah makanatun azimatun indallah, suatu kedudukan yang sangat agung di sisi Gusti Allah. Sana'ullah azza wa jalla ala nabiyyihil karim, sanjungan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sana'ul malaikatil athhar, dan sanjungan para malaikat kepada Nabi, madharun adalah itu satu fenomena, satu pertanda min mazahiri rif'atir risalah, dari berbagai pertanda begitu mulianya kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kesimpulannya ihtiramur rasul wa ta'zimu amrihi wajibun 'alal mu'minin. Menghormati Rasul, mengagungkan pangkatnya, hukumnya wajib atas setiap orang mukmin. Dan membranding mbahmu melebihi Nabi itu berarti merendahkan Kanjeng Nabi. Ya, haram lah disengaja iso murtad, ya. Murtad kafir. Ada pondok ini ojo bodoh ya. Melok-melok framing ada orang melebihi Kanjeng Nabi. Barang di ini kan wali bisa keramat. Ya keramat tapi ojo dikesankan melebihi Kanjeng Nabi. Mendekati saja enggak boleh. Dianggap meh podo Nabi, meh podo itu enggak boleh. Niki jajak ngumpuli.
As-salatu utawi bersalawat ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang bagi sepatutnya antakuna bisigati syar'iyyah. Sepatutnya salawat itu dengan sigat yang syar'i, dengan redaksi yang syar'i resmi. Misalnya Allahumma salli ala Muhammad. Ya, pakai Allahumma salli. Yundabu disunnahkan lil muslim bagi muslim an yusalliya bersalawat sapa muslim ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kapan sunat bersalawat? Disunahkan bersalawat ulama setiap kali dzukira disebut ismuhu syarif, asma Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa setiap dengar Nabi dianjurkan bersalawat? Imtithalan, karena mengikuti lil amril ilahi, perintah Allah. Yang ketiga, 6, idza'ur rasul idza'un lillah. Menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti menyakiti Allah. Nyenggol Rasul berarti nyenggol Gusti Allah. Tak kampleng ambek aku. Ya. Kiai ngampleng dengan argumentasi. Aja dengan ngamuk, Mas. Wa huwa sababun li sukhtillah wa ghadabih. Dan itu menjadi sebab kemarahan Allah, murkanya Allah. Idza'ul mu'minin, menyakiti orang-orang mukmin. Wattihamuhum, menuduh-nuduh kepada orang mukmin, menfitnah. Bima, dengan satu tujuan, laisa fihi, yang tidak ada pada orang-orang mukmin itu adalah minal kabair, termasuk di antara dosa-dosa besar. Allati yanbaghi, yang sepatutnya an yabta'ida, menjauhi, anha, dari kabair itu, al muslimu, seorang muslim. Ojo nuduh-nuduh ya. Repotnya kalau dulu fitnah, tuduhan itu berkeliaran di lingkungan politik dan partai politik, sing ikuti hadang supaya enggak jadi ketua dengan dituduh macam-macam. Nah, lama-lama saling tuduh, saling menfitnah itu juga merambat ke jam'iyah, ke organisasi yang itu tempat berkhidmah untuk menghalangi seseorang supaya enggak jadi ketua, difitnah macam-macam. Ya repot, jadi berorganisasi sudah tidak untuk khidmah, tapi menduduki posisi itu bagi sebagian orang, wah keren. Dan memang kalau dimainkan ya kesempatan bisa dapat syai'un ya. Iso oleh rondo ayu bang, posisi strategis di NU itu. Macam-macam. Iso oleh duit, iso oleh posisi dalam pemerintah, iso oleh tawaran komisaris, macam-macam. Sehingga bagi orang tertentu penting sekali bisa menduduki posisi di NU itu. Nah, untuk sampai ke sana, kampleng kanan, kampleng kiri, main fitnah. Nah, repot juga ya. Enggak diurus itu, ini tinggalan Mbah Hashim. Diurus itu kok di kantor, di sini rasa. Repot. Nah, dulu itu saling fitnah di lingkup politik atau lingkup kekuasaan, saling sikut di pemerintahan.
Lama-lama di partai juga saling sikut. Lama-lama di jamiah pun juga saling sikut, serba repot. Lama-lama di thariqah pun juga saling sikut, padahal thariqah ini ayo wiritan ben diridhoi pangeran. Ben adem iki untuk jadi ketua, lobby sana, lobby sini. Membranding diri dan kelompoknya, main fitnah sana. Kita itu menenggak ngurus organisasi salah, ngurus itu ya yang unik. Sepandai-pandai orang itu bukan orang yang pintar memilih antara roti dan taek. Iso milih mana roti mana taek saja pintar, ya enggak pintar. Wong bodoh iso milih iki roti iki taek. Sing angel milih padha roti ini. Roti sing apik tenan iku ndi? Roti sing rapate apik iku sing ndi? Iku angel. Atau milih padha taek. Ya. Elek tapi sik ono apike titik-titik. Taek kok apike iku piye? Ya kan nek pakani wak lele banget. Biyen nang pondok-pondok iki cah pondok ora bayar tapi kon nenget ning Blumbang. Bayar ini ngingu gerameh karo lele menisuk lele lemu-lemu. Mangan barang elek pun masih bisa diambil manfaatnya, itu cerdas. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmatut tasyri'. Majjadallahu, majjada mengagungkan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asna alaihi, dan Allah menyanjung kanjeng Nabi, as-sana ala atir, dengan sanjungan yang harum, wa rafa'a makanatahu ala jami'il anbiya, dan Allah mengangkat kedudukan Nabi Muhammad SAW di atas para nabi wal mursalin, di atas para rasul. Ya, ojo kok mbahmu di atas Nabi Muhammad ngono. Wa ahallahu al-mahallal rafi', dan Allah menempatkan kanjeng Nabi di tempat yang sangat luhur. Allazi yaliku, yang mana tempat luhur ini layak, pantas, bimanzilatihi samiyah, pantas dengan kedudukan Nabi yang mulia, wa martabatihil aliyah, pantas dengan pangkat Nabi yang tinggi. Wa amaral mu'minin bitta'addub ma'ar rasulil karim, dan memerintahkan orang-orang mukmin supaya beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beradab, memuliakan, jangan memuliakan yang lain di atas kanjeng Nabi, namanya enggak beradab. Memang ngarepe mbah yaimu beradab, mari ngono crita. Punten mbah yai, badhe matur apa? Jenengan hebat tenan, tapi kiai ini kok lebih hebat dengan jenengan. Oh itu pelecehan, ya. Koyok-koyok karmu ingin memuliakan kiai sopo, tapi jangan melecehkan kiai yang lain. Mana? Wa bi ta'zimi amri, dan Allah perintahkan mengagungkan derajat kanjeng Nabi. Wa tamjidi sya'ni, sama mengagungkan kedudukan Nabi. Wa shalla alaihi fil mala'il a'la, dan Allah bersolawat kepada Nabi di hadapan para malaikat yang mulia. Bersolawatnya ma'al malaikatil athhar, bersamaan dengan salawatnya malaikat yang suci. Wa kullu dzalika, kesemuanya itu liyu'allimal mu'minin, guna mengajari orang-orang mukmin. Mengajar tentang apa? Maka nata hadzal nabi,
kedudukan mulia Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al-azim yang memang agung. Kalau orang mukmin sudah tahu kedudukan Nabi begitu, liyujillu, apa? Benar ya? Hah? Liyujillu supaya mereka juga mengagungkan Kanjeng Nabi. Jangankan Kanjeng Nabi, Raja Saudi aja diagungkan kayak begitu. Jalalatul Malik Fakhamata Waliyul Ahdi Muhammad ibn Salman. Maliknya rojone Jalalatul Malik, Jalalah, Jalla wa Jalla Azza. Tetap neng Kanjeng Nabi ragelem. Piye? Liyujillu supaya mereka mengagungkan Kanjeng Nabi. Wa yahtarimu, dan supaya mereka memuliakan Kanjeng Nabi. Wa yuti'u amrahu, dan mereka mentaati perintahnya Kanjeng Nabi. Kenapa memuliakan Nabi, bersalawat kepada Nabi, mentaati perintahnya Nabi? Li'annahu sababu sa'adati, karena Nabi itu menjadi sebab wasilah keselamatan mereka. Wa falahihim, dan Nabi itu menjadi sebab wasilah suksesnya mereka fit dunya wal akhirah. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruh wa tuwaqqiruh wa tusabbihuhu bukratan wa asila, supaya kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tu'azziruh, dan kalian menolong Rasulullah, menopang perjuangan agamanya, wa tuwaqqiruh, dan supaya kalian memuliakannya, wa tusabbihuh, dan supaya kalian bertasbih kepada Allah, bukratan wa asila, pada waktu pagi dan sore. Wa qad amara Allahul mu'minin sallallahu alaihi wasallam bis salati ala rasulil karim wa ja'ala dzalika fardan laziman la yatimmu imanun biduni. Benar-benar Allah perintahkan kepada orang-orang mukmin bersalawat kepada Rasul yang mulia, dan Allah jadikan bersalawat itu wajib, kewajiban laziman yang pasti, yang mana iman seseorang tidaklah sempurna ini dengan tanpa bersalawat itu. Wa harrama idza'ahu bil qawli awil fi'li, dan Allah haramkan menyakiti Kanjeng Nabi baik dengan ucapan maupun perbuatan. Nyenggol Nabi enggak boleh. Wa naha an kulli ma yamassu maqamahu syarif, dan melarang segala sesuatu yang menyenggol, menyentuh kedudukan Nabi yang sangat mulia itu. Min isa'atin, yakni berbuat jelek kepada Nabi, au udwanin, atau memusuhi Kanjeng Nabi. Wa ja'ala dzalika idza'an lahu ta'ala, dan Allah menganggap menyakiti Nabi itu berarti menyakiti Gusti Allah. Li'anna fi takdzibihi takdziban lillah, karena mendustakan Kanjeng Nabi berarti mendustakan Gusti Allah. Wa fil istihza'i bi da'wati, dan melecehkan dakwahnya Kanjeng Nabi berarti idza'un billah, melecehkan Gusti Allah. Li'annahu rasulu rabbil alamin, karena Nabi Muhammad itu Rasulnya Gusti Allah. Fa yajibu an yuta', sebab Rasul itu mandatarisnya Allah, Rasulnya Allah. Mentaati Rasul itu ya mentaati Gusti Allah. Fa yajibu an yuta'a fi kulli amri, wajib Rasul ditaati dalam setiap perkara. Mesti wanggu ini. Wa an yuhtarama qauluh, dan wajib dihormati dawuhnya. Li'annahu muballighun anillah,
Karena Nabi Muhammad itu menyampaikan dari Gusti Allah. Karena Nabi Muhammad itu yang dia sampaikan dari Allah. Ya sejatinya mentaati Nabi itu mentaati Gusti Allah. Wa sadaqallahu haitsu yaqul. Maha benar Allah ketika Allah berfirman, "May yuti'ir rasul faqad ata Allah." Kalau dalam hadis, "Man ata'ani faqad ata Allah wa man asani faqad asallah." Ya. "Wa may yuti'il amira faqad ata'ani. Wa may ya'sil amira faqad asani." Wa qad hakama Allah jalla wa ala bil la'nati wal ghadab. Allah menghukum menvonis dengan memberi laknat dan murka kepada siapa? Ala man adar rasul, kepada orang yang menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu kufranun lin ni'mah wa juhudun lil fadli. Karena itu berarti kufur nikmat dan mengingkari jasa. Alladzi asdau, yang telah memberikan jasa itu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam li ummatihi, kepada umatnya. Apa jasa Nabi? Ya mendidik umat itu dari nyembah berhala menjadi tauhid, dari menentang Allah menjadi taat, dari barbari tanpa moral, tanpa akhlak, tanpa peradaban, menjadi umat yang modern, berperadaban, ngerti moral, ngerti menjaga perasaan orang lain, ngerti bagaimana orang itu sensitif, tidak sampai melukai hati orang lain, jaga hak orang lain. Dan dengan ilmu akhirnya umat jadi modern seperti ini. Nanti di akhirat masih mensyafaati pula. Itulah jasanya Kanjeng Nabi dan yang lain-lain. Harusnya berterima kasih. Nah, berterima kasih itu kepada Nabi dengan antara lain bersalawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Itu. Berterima kasihlah kepada orang yang telah berjasa. Dengerin, di Nusantara itu yang banyak berjasa mengislamkan orang Nusantara, ya para wali songo itu dan murid-muridnya, keturunannya, sampai para kiai-kiai itu. Kalau mau zikiran atau apalah, berhadiah Fatihah, hadiahlah Fatihah pada mereka-mereka yang telah menyampaikan Islam di Nusantara. Saya dengar orang itu kalau istighosah NU itu urut Fatihahnya yaitu Nabi, para Nabi yang lain, Ahlul Bait, para sahabat, para ulama mujtahidin, para wali, khususnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya para ulama, para pendiri NU, Mbah Hasyim, keluarganya, istrinya, anak cucunya, murid-muridnya, Al-Fatihah, orang-orang tuanya, guru-guru, para kiai, Al-Fatihah. Tapi ketika orang itu yang dibaca bukan tahlil, bukan istighosah, sing disebutin mbak-mbak sing kok kono, al-fulan, 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 al-fulan. Nah wong Jawa sing dadi muhibine melok ae. Ya sama niku lek diarani salah nemen ya ora. Tapi kenapa Anda tidak matur suwun dengan hadiah Fatihah kepada wali-wali yang telah berjasa mengislamkan Nusantara? Justru yang Anda matur suwuni dengan dihadiah Fatihah pihak-pihak yang dulu tidak ikut-ikut mengislamkan Nusantara. Zaman ketika enggak matur suwun kepada orang yang seharusnya dimatur suwun, malah matur suwun kepada pihak orang lain yang tidak seharusnya dimatur suwun. Syukurmu kepada Allah belum sah. Sebab rumusnya bersyukur kepada Allah itu man lam yashkurin nas lam yashkurillah.
Orang yang belum berterima kasih kepada manusia, yang orang itu jadi lantaran sampainya nikmat, sampainya iman, sampainya dakwah kepada kita, lha kuwi ora mok matur suwuni. Berarti sampean durung syukur kepada Gusti Allah. Ya, oleh ae sampean menyebut nenek moyang yang dari Saudi, nyebut nenek moyang musim teko Yaman, oleh. Jadi disikno iki yang berjasa itu. Ngerti ya? Perkara sama dan kelompokmu gawe organisasi khusus orang-orang yang aslinya dari Afghanistan semua. Gawe organisasi orang-orang yang aslinya dari Saudi semua. Organisasi kelompok, organisasi kesukuan. Gawe organisasi orang-orang yang aslinya dari Yaman semua. Lalu kelompok itu ketika akan rotiban atau apa sing difatihai ulama kono tok. Ya wajar lah, memang dia orang sana. Yang dianggap berjasa mengislamkan mereka ya mbah-mbahnya itu. Lalu fatihahnya kepada mbah-mbah itu. Ya sampean ikut mereka, ikut arus. Akhirnya sing mau fatihai wong Afghanistan, sing mau fatihai wong Saudi, sing mau fatihai wong Yaman, malah ninggal kiai apa ulama-ulama wali-wali Nusantara. Itulah lapo aja ngerti? Bukan masalah iri dengki, harus diluruskan. Wong kono dhisik ning ulama kono lagi menyebut ulama Jawa monggo. Kumpulan organisasi paguyuban Arab Saudi yang ada di Indonesia, zikiran rotiban nyebut ulama Saudi sik lagi kiai Jawa, memang baik. Itu pas bagi mereka. Menurut dadaan sing Jawa nyebut kono tok malah ra nyebut guru ngaji ini. Lah iki piye to Mas? Dong ora. Nek diterang ning ini sing ngantukan ya panggara paham. Ada wong lek bodoh gampang katut. Diterang ini gampang salah paham, ngamukan. Zaman alumni Ploso, hadiah Fatihah, guru-gurumu bayi-bayi Ploso baru nyebut ulama yang lain. Ya benar. Ya. Sing alumni Lirboyo, Masyayikh Lirboyo di Fatihai. Baru juga menyebut masyayikh yang lainnya benar. Gitu. Nah, sing rapate tepak iki sampean kon mimpin tahlil ning Lirboyo. Sing mau Fatihai masyayikh di pondok lain. Nah, pondok Lirboyo lali ora mau Fatihai iki piye to ngene. Dadi wong rapate yakcok. Ngerti ya? Ngono kuwi lho. Perbandingannya padha kuwi. Man kon mimpin tahlil yang Komaruddin. Ya Fatihah nambah soleh awal, nambah soleh sani, sampai ya Muhammad, sampai ya Iqlil, macam-macam. Ya Khalil, ya Bukhari, kabeh. Ya Fatihah, ya Maimun, ya Syafi'i, kabeh. Baru nyebut kiai-kiai yang lain, kiai dari Suci, kiai dari Ihya, kiai dari Mas Kumambang. Lagi kon mimpin tahlil ning Komaruddin tetek sing di Fatihai. Kiai pondok liyo ini piye to. Bareng tidak berkongna teman. Apa salah didalile? Kan yo duwe tata krama, Mas duwe rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Menyakiti Rasul itu mengkufuri nikmat. Menyakiti Rasul itu mengingkari jasa yang telah diberikan Rasul kepada umatnya. Wa kaifa yaliqu bil mu'min an yu'ziya Rasulullah. Bagaimana bisa pantas seorang mukmin menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma'a annahu salawatullahi wa salamuhu alaihi sababun liinqadhina. Padahal Kanjeng Nabi itu menjadi sebab wasilah diselamatkannya kita minadh dhalalati dari kesesatan. Wa ikhrajina, dan Nabi menjadi penyebab dibebaskannya kita
minadh-dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju keterangan. Kok keterangan? Dari gelap menuju terang. Wa huwa babur rahmatil ilahiyah. Nabi Muhammad itu ibaratnya pintu rahmatnya Allah. Anda sulit mas mendapat rahmat Allah tanpa lewat kanjeng Nabi. Wa mazharul fadli wal ihsani wal jud. Dan Nabi Muhammad sekaligus menjadi fenomena tanda zahir fadlnya Allah, kebaikan Allah, kedermawanan Allah. Allah itu maha baik, maha dermawan. Fenomena baik dan dermawannya Allah itu tampak pada pribadi kanjeng Nabi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum mana azizun alaihi ma anittum, terus harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini loh, Rasul punya sifat kayak begini. Telah datang padamu seorang Rasul. Rasul itu ya dari kaummu sendiri, pada menungso. Tapi sifatnya rakaya menungso. Satu, azizun alaihi ma'anitum. Sangat berat kanjeng Nabi, sesuatu yang membuatmu sengsara. Nabi enggak mau umatnya sengsara dunia akhir. Yes, kayak sampean saya lah yang sudah jadi orang tua, jadi mbah, sangat berusaha sekuat tenaga bagaimana cucu apa itu uripe gak sengsara, pendidikannya gak sengsara. Nah kalau orang tua mbah itu kepada anak cucunya kepingin begitu, kalau ada cucunya melarat, aduh apa. Nah Nabi itu kepada umatnya melebihi orang tua kepada anaknya maupun anak cucunya. Ya, sangat tidak ingin, sangat keberatan Nabi kalau kalian hidupnya sengsara. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Rasul sangat bersemangat mas alaikum untuk membela kamu, menyelamatkan kamu, mensyafaati kamu. Bukan hanya itu, bil mu'minina raufur rahim. Rasul itu kepada orang-orang mukmin raufun pengasih, rahimun penyayang luar biasa. Nah kalau Rasul seperti itu, apa yang Anda lakukan untuk Rasulullah? Taati perintahnya, hormati kedudukannya, ya, jaga keluarganya. Cara menjaga, yang keluarga harus dihormati, yang bukan keluarga katakan itu bukan keluarga. Kalau bukan keluarga kau katakan keluarga, itu enggak menjaga misalnya. Atau keluarga kau katakan bukan keluarga, itu juga enggak menjaga. Fair-fairan, fair sport seperti lah iya le ora yo orang ngono. Saya kemarin matur di Malaysia. Ya apa? Orang yang dahulu ngaji kepada fulan dengan menganggap fulan itu anak cucunya Nabi. Setelah dia mengikuti kajian tes DNA macam-macam, ternyata bukan. Lalu kita tetap mengaji kepada dia karena dia alim, tapi dengan suatu keyakinan dia bukan keturunan Nabi. Apa manfaat? Dia tetap manfaat. Namanya ilmu. Dulu kita ngaji kepada beliau dengan keyakinan beliau keturunan Nabi. Ternyata setelah ada bukti pasti bukan keturunan, ya kita meyakini dia bukan keturunan Nabi dan tetap ngaji dan tetap menghormati. Sama zaman mondok di Lirboyo mengira Ustaz Fulan kui putune Mbah Manaf Lirboyo. Menjenengi santri mas enggak ngerti betul ini mana yang cucu, mana yang menantu enggak tahu. Sama yakini betul Fulan ini buyutnya atau cucunya Mbah Manaf Lirboyo.
Belakangan baru tahu, ternyata itu anak angkatnya Mbah Idris. Sampai dia tetap ngaji, tetap menghormati. Hanya bedanya dulu, pas dulu ngerti. Sama ngaji kepada dia dengan meyakini dia cucunya Mbah Manap, buyutnya Mbah Manap. Sekarang tetap ngaji, tetap menghormati dia. Meskipun sudah tidak lagi meyakini dia buyutnya Mbah Manap. Dan harus diyakini bukan, karena ada bukti keterangan di kelurahan baru. Dulu orang-orang sahabat dulu meyakini Zaid bin Harithah anaknya Muhammad. Belakangan ada penjelasan dari Allah, itu anak angkatnya Muhammad, bukan anaknya Muhammad. Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum. Allah enggak bakal menjadikan anak angkat jadi anak beneran. Lalu belakangan sahabat jadi tahu dan tidak meyakini Zaid bin Harithah anaknya kandung Nabi. Ya enggak apa-apa mas, memang datanya begitu. Nah gitu loh. Ya, jadi jangan terlalu takut dengan kajian. Kalau orang dulu kita anggap bukan keturunan Nabi, ternyata bukan, ternyata keturunan Nabi, ya harus kita hormati. Gitu loh. Nah orang yang dulu kita anggap keturunan Nabi, setelah kesimpulan kajian DNA-nya macam-macam, ternyata bukan, ya tetap kita hormati sebagai sesama muslim. Kalau dia orang tua ya kita hormati karena lebih tua. Kalau dia taqwa Allah kita muliakan karena inna akramakum indallahi atqakum. Kalau menyimpang mungkar maksiat ya kita lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dia mertuamu, ya kau hormati sebagai mertua. Kan begitu. Ya. Kalau dia kebetulan wali kota, hormati dia sebagai atasanmu. Bukan berarti setelah diyakini bukan keturunan Nabi, lalu dilecehkan. Bukan. Itu loh. Kok jadi geger itu kenapa sih? Ya. Ngerti ya? Itu loh. Kajian nasab itu gitu. Maaf sekali, maaf. Orang kayak Lirboyo, Ploso, terus Komarudin Bunga, intern keluarga itu tahu betul mereka ini anak cucunya ini bukan. Kalau ada orang suka membawa-bawa nama Komarudin, seakan-akan dia itu cucunya, kan intern keluarga itu risih. Tapi mau mengingatkan ya gimana ya? Dia ustadz kemana biar laku dipercaya orang. Saya ini termasuk buyutnya Mbak Soleh Sani. Padahal intern keluarga tahu dia bukan. Nah anak putunya Nabi yang punya sifat mirip-mirip Nabi, ya kayak begitu mau ngingetin gimana? Khawatir tersinggung. Nggak diingetin ya gimana? Mau keliru. Berharap ada orang lain yang ngingetin, ojo ngomong namanya ini bukan. Marah. Salawatullahi wassalamu alaihim aja. Ma'in salah semoga mendapat rahmat ta'zim. Allah alaihi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi juga kepada keluarganya wa ashabi thayyibin at-tahir dan para sahabatnya orang yang baik-baik dan orang yang suci. Wasataqa benar man seorang penyair kala yang mengucap Idzallahu asna bil ladzi huwa ahluhu alaihi fama miqdaru ma tamdahul wara. Idzallahu asna billazi wa ahlu. Kalau Allah saja menyanjung alaihi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam billazi wa ahlu dengan sanjungan yang memang itu layak bagi Nabi. Kalau Allah saja memuji menyanjung fama miqdaru ma tamdahul wara. Lalu sebatas apa manusia bisa menyanjung? Setinggi apapun kau menyanjung Kanjeng Nabi, tetap enggak ada apa-apanya wong Allah saja menyanjung. Ya. Kau sanjung Nabi setinggi langit,
Itu belum ada apa-apanya. Allah saja menyanjung Kanjeng Nabi. Apalagi kamu tidak menyanjung, ya tambah ini. Yes. Ayo kita jaga Rasulullah SAW. Kita muliakan Rasulullah SAW. Kita jaga syariatnya Rasulullah SAW. Kita jaga sunnah tuntunan ajaran Rasulullah SAW. Kita hormati, kita jaga para pewaris Rasulullah SAW, dari para ulama. Kita jaga, kita hormati para tentara pasukannya Rasulullah SAW, yakni para mujahidin asyuhada. Dan kita jaga anak cucunya Rasulullah SAW, zuriyahnya Nabi. Yang cucunya kita katakan cucunya, yang bukan cucunya ya kita katakan bukan cucunya. Lek gak ngerti menengsik, nunggu selesainya kajian sampai hasilnya fit, iya atau tidak. Al-Fatihah.